Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan rahmat serta hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita menjadi semakin bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga, dan juga kepada seluruh penggemar dakwah, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan membawa sebuah judul yang bertemakan salah sikap rahmat terasa bagai bencana. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan tiadalah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk rahmat seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya 107. Di dalam ayat ini, dengan jelas Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin sekaligus mengkhabarkan kepada kita bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, bila kita terapkan dalam kehidupan, sesungguhnya akan mendatangkan rahmat, menghadirkan kebaikan dan kebahagiaan bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika memang risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah sebab dan segala kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, lalu mengapa sebagian manusia justru merasa ketakutan dengan rahmatnya ini, menganggap membahayakan kehidupan sehingga tidak layak untuk diterapkan? Setidaknya ada dua sebab yang menjadikan mengapa ini bisa terjadi. Yang pertama, salah satunya adalah karena sakit. Jika seorang sedang sakit, siapapun dia, orang biasa, cendekiawan, ulama, ahli gizi, maupun chef, tidak akan merasakan kelezatan makanan lezat sekalipun, bahkan jarang menyebabkan muntah. Dan segitu pun dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan rahmatnya. Orang-orang yang hatinya sedang sakit tidak akan merasakan, bahkan bisa terasa pahit penyakit hati yang paling parah yang akan menjadikan rahmatnya serasa bencana adalah penyakit syirik, kufur, dan nifak. Demikianlah penyakit nifak telah menyebabkan orang-orang munafik menganggap hukum Allah yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW adalah
bencana yang mendatangkan pertentangan. Penyakit hati di bawah nifak yang juga menyebabkan seorang tidak lagi merasakan lezatnya mentaati Allah dalam segenap aspek kehidupan adalah kemaksiatan dan kecenderungan hati untuk bermaksiat. Seorang tabi'in bernama Wuhaib ibn al-Ward ditanya, hal yazidu ta'mal aiman mayatsilah. Apakah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan nikmatnya iman? Kemudian beliau menjawab, la wala man habba bil masyiyah. Tidak, katanya. Dan tidak pula orang yang ingin melakukan kemaksiatan. Jika kita berat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati merasa kurang senang dengan syariahnya, maka tengoklah hati kita. Barangkali di sana masih bercokol penyakit-penyakit yang menghilangkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan rahmat Allah itu tidak turun, bahkan terasa bencana, yakni salah satunya adalah tidak terasa. Tidak terasa adalah karena tidak dipakainya apa-apa yang menjadi sebab rahmat tersebut turun. Kelezatan apapun suatu makanan, jika hanya dipelajari resepnya, dibaca berulang-ulang nilai gizinya yang ada di dalamnya, namun tidak dimakan, maka tidak terasa lezatnya. Sebagai apapun ataupun sekaligus apapun sistem kehidupan yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, jika tidak diterapkan dalam kehidupan kita, niscaya tidak akan terasa pula kebaikan, justru mungkin menjadi masalah yang akan menjerat kita di akhirat. Bahkan dimintai pertanggungjawaban. Nah, apa yang telah engkau lakukan atas nikmat yang kuberikan, hukum syariah yang telah aku wahyukan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya banyak rahmat Allah yang bisa dirasakan secara individual dengan mengamalkan hukum-hukumnya secara pribadi. Masalah ibadah mahdoh misalnya, sholat, zakat, puasa, dan semisalnya bisa dinikmati oleh muslim manapun. Namun lebih banyak lagi yang tidak bisa diterapkan atau dinikmati oleh individu kecuali negara yang menerapkannya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi, pemerintahan, sosial, sanksi, dan pembuktian, nafkah, pendidikan, politik dalam negeri, politik luar negeri. Semisalnya, sebagian besar hanya menjadi hak negara untuk melaksanakannya. Ketika negara mengabaikannya atau memilih-milih mana yang dia sukai saja, sungguh kerusakan benar-benar terjadi secara nyata. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa malam tahkum aimaduhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallah ma'syahum bainahum." Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka dengan menjalankan hukum-hukum Allah dan mereka memilih-milih apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah menjadikan bencana di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Disinilah pentingnya kekuasaan negara yang menegakkan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dalam khazanah Islam yang disebut dengan khilafah. Berbagai kezaliman, kemaksiatan
kemiskinan, penjajahan, dan pengabaian hukum-hukum Allah tidak bisa diselesaikan hanya dengan membacakan Al-Quran atau diberantas oleh individu atau ormas sekalipun. Kekuasaan negara lah yang bisa menghilangkannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk menerima Islam ini dengan sempurna, seraya kita berusaha untuk mengamalkan dan mendakwahkannya agar tegak di tengah-tengah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Tiada lain adalah untuk mendapatkan rahmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tausiah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada pemirsa sekalian, khususnya kepada diri saya sendiri. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.